Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eliana dan partner saya Widya Nurrohmah. Baik, di sini kami dari kelompok 10 dan kami akan menjelaskan tentang memahami pengaruh nilai-nilai perbedaan yang dianut dalam sebuah masyarakat guna memenuhi salah satu tugas CCU. Yang akan kami bahas adalah A. Pengertian nilai-nilai. Nah, jadi di sini nilai itu adalah standar atau ukuran norma yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia dengan hakikatnya. Nah, contohnya itu seperti nilai etnik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh seperti kejujuran yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia. Jadi nilai itu memiliki arti segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Dan nilai bisa kita jadikan sebagai sebuah dasar pertimbangan untuk menentukan sikap dan juga dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, nilai juga dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dan selalu dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik yang didasarkan dalam keadaan utuh. Nah, nilai itu akan membantu kita untuk menentukan apakah sesuatu perlu, baik atau buruk, serta mengajak kita pula menganalisa moral reasoning dari suatu perilaku moral tertentu. B. Nah, yang selanjutnya B. Macam-macam nilai yang dianut masyarakat. Nah, jadi di dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat terdapat bermacam-macam nilai yang dianut dan diyakini oleh manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Nilai sosial berdasarkan ciri sosialnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai dominan dan nilai mendarah daging. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah nilai dominan. Nilai dominan itu adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Ukuran dominan atau tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Maksudnya apa? Jadi contohnya adalah hampir semua orang atau masyarakat menginginkan perubahan ke arah perbaikan di segala bidang kehidupan seperti bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Nah, yang kedua di dalam nilai dominan ada lamanya nilai itu digunakan. Jadi maksudnya adalah contohnya dari dulu sampai sekarang kota Solo dan Yogyakarta selalu mengadakan tradisi sekatan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan di alun-alun, keraton, dan sekitar Masjid Agung. Kemudian yang ketiga ada tinggi rendahnya usaha yang memberlakukan nilai tersebut. Contohnya menunaikan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan umat Islam yang mampu. Oleh karena itu, umat Islam selalu berusaha sekuat tenaga untuk dapat melaksanakannya. Kemudian yang keempat ada prestise. Jadi maksud dari prestise itu adalah atau kebanggaan orang-orang yang menggunakan nilai dalam masyarakat. Nah, contohnya seperti memiliki anak yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi ternama menjadi kebanggaan atau prestise tersendiri bagi orang tua. Nah, selanjutnya macam-macam nilai yang dianut masyarakat adalah nilai mendarah daging. Nah, jadi nilai mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian suatu masyarakat. Biasanya nilai ini telah terisolasi pada diri seseorang sejak ia kecil dan apabila ia tidak melakukannya, ia merasa bersalah. Contohnya ketika makan dengan tangan kanan dan berpamitan dengan orang tua jika hendak pergi. Nah, nilai mendarah daging ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada nilai material. Jadi maksud dari nilai material itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani atau unsur fisik manusia. Sebagai contohnya
batu kali. Secara materi, batu kali mempunyai nilai tertentu. Hal ini disebabkan karena batu kali dapat digunakan untuk membangun sebuah rumah tinggal. Nilai yang terkandung dalam batu kali ini dinamakan dengan nilai material. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada nilai vital. Jadi nilai vital itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Contoh seperti payung. Payung mempunyai kegunaan untuk menaungi tubuh dari air hujan. Apabila payung ini bocor, maka nilai kegunaan payung itu menjadi berkurang. Nah, nilai payung oleh karena kegunaannya dinamakan nilai vital. Nah, yang terakhir ada nilai kerohanian. Nah, jadi nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi batin, rohani atau rohani manusia. Nilai kerohanian manusia dibedakan menjadi 4 macam. Yaitu yang pertama ada nilai kebenaran, yakni adalah nilai yang bersumber pada unsur akal manusia. Dan yang kedua ada nilai keindahan, adalah nilai yang bersumber pada perasaan manusia atau nilai estetika. Yang ketiga ada nilai moral atau kebaikan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak atau kemauan atau karsa dan etika. Nah, yang keempat ada nilai religius, yaitu nilai ketuhanan yang tertinggi yang sifatnya mutlak dan abadi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Widya Nurrahmah. Baik, akan saya lanjutkan. Pembahasan berikutnya dari materi kami adalah C. Pengaruh nilai-nilai yang berbeda yang dianut sebuah masyarakat. Nilai-nilai bisa kita jadikan sebuah dasar pertimbangan untuk menentukan sikap dan juga dalam mengambil sebuah keputusan. Nilai sosial akan ditentukan dari kebudayaan masyarakatnya, sehingga inilah yang bisa menyebabkan adanya perbedaan dari nilai-nilai di antara kelompok masyarakat. Tiap kelompok masyarakat memiliki nilai-nilai yang berbeda berdasarkan interaksi atau ajaran yang mereka terima sejak mereka lahir. Nah, di sini nilai memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap individu dan masyarakat. Pertama, di sini kami ambil contoh dari nilai adab dalam menghormati orang tua. Di sini nilai itu telah kita anut dan pelajari dari kecil, dari sejak kita masih dalam pengajaran orang tua. Nah, melalui interaksi dengan orang tua, maka jika di suatu masyarakat menganut nilai tersebut, maka kepribadian masyarakatnya pun juga akan terpengaruhi dan akan selalu dan saling menghormati. Nah, yang kedua di sini adalah contohnya nilai tolong-menolong. Jika suatu masyarakat, dalam suatu lingkungan masyarakat, anak-anak diajarkan untuk saling tolong-menolong, maka kebanyakan masyarakat pun akan terpengaruhi dan bergerak untuk saling tolong-menolong. Nah, selanjutnya contohnya nilai gotong royong. Sini suatu masyarakat menganggap bahwa nilai gotong royong adalah hal yang sangat berarti, namun masyarakat di kota belum tentu bisa menurut mereka penting hal itu. Nah, mereka mau jika diberi upah. Nah, dari beberapa contoh ini kita tahu bahwa ketiga nilai-nilai ini sering kita temui di masyarakat paguyuban. Dan masyarakat paguyuban itu sering kita temui di daerah-daerah tertentu, seperti contohnya di daerah-daerah pedesaan, yang hubungan antar masyarakatnya masih terjalin dengan erat. Tidak seperti yang di kota, kebanyakan kita tahu orang-orang di kota itu individualisme. Nah,
nilai-nilai dari ketiga nilai-nilai ini mereka itu ditanamkan dari sejak dahulu kala, budaya mereka sejak dulu, dan sering terjadi di dalam hubungan keseharian mereka. Seperti halnya gotong royong ini, tolong menolong dan nilai adab menghormati orang tua. Nah, dalam melakukan nilai-nilai ini, misalkan orang kota yang datang ke desa akan dapat terpengaruh oleh nilai-nilai kebiasaan masyarakat desa seperti ini. Mereka akan terpengaruh dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan ini jika mereka datang ke desa. Begitu pula jika misalkan orang-orang desa, misalkan kita contohkan di sini ya, yang datang atau berpindah ke kota, maka mereka pun akan terpengaruh oleh nilai-nilai individualisme dari orang-orang kota. Nilai-nilai mereka ini, nilai-nilai budaya mereka pasti akan memudar. Seperti itu. Nah, lanjut dari berbagai contoh ini, di sebagian masyarakat juga banyak menganut ya nilai-nilai yang negatif. Seperti contohnya adalah budaya minum minuman keras. Di sebuah masyarakat terdapat budaya yang mewajibkan keluarganya minum minuman keras pada saat acara keluarga maupun dalam acara-acara seperti pernikahan. Seperti itu. Kemudian sikap ini juga kita tahu banyak dilarang oleh pemerintah dan tentunya diharamkan oleh agama. Orang-orang yang sedang mengonsumsi minuman keras tentunya tidak dapat mengontrol diri. Efeknya akan berdampak pada kondisi kesehatan maupun keamanan lingkungan sekitarnya. Jika sebuah masyarakat telah menganut nilai-nilai negatif seperti ini, maka sedikit demi sedikit masyarakat lain pun juga akan terpengaruh yang ujung-ujungnya berakibat fatal. Nah, kita tahu budaya minuman keras ini seringkali ada kita temukan dalam budaya-budaya di dalam negeri sendiri. Contohnya dalam budaya-budaya di Jawa misalkan, di situ kan ada di mereka yang membuat atau meracik minuman fermentasi yang istilahnya menurut mereka itu jamu. Nah, minuman-minuman fermentasi itu kan nantinya akan terjadi dan adanya alkohol di dalamnya. Dan makanya itu yang akan membuat mabuk. Nah, hal itu yang mungkin saat ini mengalami pergeseran makna. Yang dulu itu adalah cuma sebagai dalam acara budaya saja, namun sekarang jadi terjadinya penyalahgunaan. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya pembahasan kami adalah mengenai cara memahami nilai-nilai perbedaan yang dianut dalam sebuah masyarakat. Dalam menyikapi perbedaan bukanlah hal yang mudah dan bukan pula hal-hal yang susah bila kita mau berusaha. Perbedaan budaya adalah bukan pemicu pertengkaran dan perpisahan ataupun perselisihan, tapi perbedaan budaya sesungguhnya adalah kekayaan bila kita mau berpikir positif terhadapnya. Nah, beberapa cara agar kita bisa menerima perbedaan budaya yang dianut dalam sebuah masyarakat adalah dengan yang pertama adalah sadar bahwa setiap manusia itu diciptakan berbeda. Kita tahu di seluruh dunia ini kan bermacam-macam bentuk manusia. Nah, hal itu harus kita sadari dan terima bahwa setiap orang itu berbeda. Yang kedua adalah sadar bahwa semua manusia tidak bisa menentukan
akan terlahir sebagai suku apa maupun bangsa apa. Kita tahu di dunia ini banyak sekali suku dan bangsa. Di Indonesia pun kita tahu bahwa berbagai macam suku dan bangsa dapat kita temui. Nah, selanjutnya adalah cara yang ketiga adalah menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukannya kekurangan. Kita tahu banyak sekali budaya-budaya di dalam Indonesia sendiri, kekayaan yang kita miliki itu dapat kita jadikan sebagai kelebihan kita, bukan sebagai kekurangan kita. Nah, yang keempat adalah membicarakan baik-baik jika ada perselisihan. Kita tahu kita tahu kan ada budaya bermusyawarah. Nah, di sini budaya itu dapat kita jadikan sebagai tempat untuk membicarakan baik-baik jika ada perselisihan. Lanjut, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi budaya, wilayah, adat, agama, ras, suku, dan lain sebagainya yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kita tahu semua keberagaman yang tinggi ini rentan memicu tumbuhnya konflik antar individu maupun masyarakat. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi dan menyikapi perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menyikapi perbedaan agar tercipta hidup rukun dan sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dan keragaman di antara masyarakat. Di antaranya yaitu dengan cara menjaga toleransi. Di sini, sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan masyarakat lain, hendaknya kita mampu menerapkan sikap toleran kepada sesama. Toleransi tidak hanya mengacu pada kehidupan beragama, namun juga diterapkan pada berbagai lini kehidupan, seperti dalam budaya, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dengan menerapkan sikap toleran, maka kita juga akan hidup bahagia dan dihargai oleh masyarakat lain, dan konflik pun akan dapat diminimalisir. Yang kedua, kita dapat menjunjung tinggi sikap humanisme. Cara menyikapi perbedaan agar tercipta hidup rukun yang berikutnya adalah dengan menjunjung tinggi sikap humanisme. Humanisme sendiri adalah suatu sikap yang mendambakan kehidupan damai dengan cara memprioritaskan manusia dan hak-haknya. Dengan memiliki sikap humanisme, maka kita akan mampu manusiawi dan tidak menganggap rendah orang yang berbeda dengan kita. Yang ketiga adalah dengan menghindari sikap etnosentrisme. Dikutip dari buku Metode, Teori, dan Teknik Kebudayaan oleh Endra Swara 2006, etnosentrisme dinilai sebagai sikap yang baik karena memiliki kebanggaan atas suku, ras, atau budaya yang diikutinya. Namun, etnosentrisme juga memiliki dampak negatif karena kecenderungan memaksakan kehendak kepada orang lain bahwa budayanya sendiri yang paling hebat. Nah, agar tidak menyinggung perasaan orang lain, sebaiknya kita menghindari sikap yang satu ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya mengenai sikap etnosentrisme ini. Nah, yang keempat adalah dengan menghindari sikap rasisme. Rasisme merupakan sikap yang mempercayai bahwa ras dan budaya sendiri yang paling unggul. Nah, ras sering dikaitkan dengan etnosentrisme. Hanya saja rasisme memiliki menjadi permasalahan secara global. Sikap tercela ini sangat bertentangan dengan nilai hak
asasi manusia, sehingga kita perlu menghindarinya. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain. Konflik dapat terjadi saat salah satu pihak tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara. Akhirnya muncul kesalahpahaman, perasaan tidak dihargai, serta emosi negatif yang memantik perselisihan. Supaya tidak terjadi seperti itu, untuk mencegah terjadinya konflik, maka kita harus memberikan waktu untuk orang lain yang ingin mengutarakan pendapatnya. Nah, adapun cara untuk menyikapi perbedaan budaya di masyarakat menurut pandangan Islam, yaitu adalah dengan Islam juga mengajarkan hubungan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik maupun budaya. Dan hal itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan sepanjang berada dalam lingkup kebaikan. Tuhan menciptakan manusia beraneka ragam bentuk fisik maupun warna kulit, bahasa, dan budayanya. Jika perbedaan itu disikapi dengan positif, maka akan bermanfaat sekali karena tiap kelompok masyarakat memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang memiliki keramahan, ketegasan, jiwa dagang, dan lain sebagainya yang jika dikolaborasikan akan bermanfaat untuk menciptakan kesejahteraan semua kelompok masyarakat. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda juga bahwa artinya, kasihilah orang-orang yang berada di atas bumi, niscaya Dia, Allah, yang berada di atas langit akan mengasihi kamu. Yaitu terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1924. Firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut kiranya telah memberikan gambaran kepada kita semua bahwa perbedaan bukanlah penyebab perpecahan. Justru perbedaan itulah yang mendorong manusia untuk saling bersatu. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita dihadapkan dengan berbagai persoalan yang menyangkut perbedaan budaya. Bagi yang menyikapi secara positif, maka ia akan menemukan ketentraman dalam hidupnya. Tetapi, bagi yang menyikapi secara negatif, maka pastilah akan terjadi perpecahan, bahkan bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Dalam kehidupan bermasyarakat, agar tercipta persatuan dan kesatuan, maka integrasi perlu ditegakkan. Di sini ada dua bentuk integrasi yang dapat dilakukan, yaitu dengan asimilasi dan akulturasi. Tentunya telah dijelaskan pada kelompok-kelompok sebelumnya bahwa akulturasi dan asimilasi dapat dilakukan untuk mengadakan adanya integrasi, dan tentu juga tidak lupa dengan adanya sikap toleransi yang perlu dijunjung tinggi. Itu saja materi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.